Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba sedikit membahas mengenai analisa pohon keputusan atau decision tree. Jadi kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa diambil dengan menggunakan salah satu metode yang banyak adanya, tapi yang jelas hari ini kita coba untuk membahas satu dulu, yaitu analisa pohon keputusan. Jadi dalam bisnis kita tahu bahwa keputusan selalu harus diambil. Keputusan ini bisa terjadi karena ada masalah sehingga akhirnya kita bisa memutuskan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin kita sebenarnya tidak menemukan masalah tetapi kita mempunyai dua alternatif yang mungkin kita ambil untuk mendapatkan keuntungan. Satu mungkin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, tetapi di sisi yang lain setiap keputusan dari keuntungan tersebut mempunyai kendala atau mempunyai tantangan. Nah, kita di sini mencoba membahas salah satu metode dalam pengambilan keputusan, yaitu disebut sebagai pohon keputusan. Nah, sekali lagi, pohon keputusan adalah sebuah alat bantu gitu ya, untuk menentukan mana keputusan terbaik yang bisa diambil, tentunya dengan beberapa alasan-alasan tertentu. Tapi yang jelas dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode pohon keputusan, ini keputusan sebelumnya diambil dalam sebuah bantuan grafis atau sebuah gambar gitu ya, di mana bentuknya di sini seperti diagram bercabang, di mana setiap cabang memiliki pilihan atau keputusan berbeda-beda, sehingga akhirnya di akhir keputusan nanti kita bisa melihat mana yang paling bagus untuk kita ambil, tentunya dengan beberapa alternatif tersebut. Nah, pemodelan ini sebenarnya bisa dilakukan untuk banyak hal, gitu ya. Tapi yang jelas dalam hal ini kita melihat dari sudut pandang manajemen, mungkin nanti akan diambil keputusan mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, mana yang paling berisiko lebih kecil, atau mungkin mana yang paling memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam pohon keputusan ini ada beberapa komponen kunci yang dipakai dalam pembuatan bentuk grafis atau diagram ini. Yang pertama adalah node akar. Di sini ada titik awal dari pohon yang mewakili keputusan utama. Jadi keputusan awalnya berangkat dari mana ya? Berangkat dari sini, dari node awal. Lalu di node awal ini akan terjadi percabangan, di mana percabangan yang ini adalah menunjukkan opsi yang bisa kita ambil. Mungkin opsi yang bisa diambil bisa bentuknya hanya dua, iya dan tidak, tapi mungkin juga ada juga mungkin lebih dari itu, tergantung keadaannya. Lalu komponen yang ketiga adalah note down. Di sini menunjukkan hasil akhir dari keputusan yang diambil. Misalnya keputusan yang diambil apakah iya atau tidak. Nah, di sini note down adalah efeknya. Bila kita menentukan tidak, maka efeknya apa? Bila kita menentukan ya, maka efeknya seperti apa? Jadi ini adalah beberapa komponen kunci dalam pohon keputusan. Sekali lagi, dalam setiap keputusan tentunya kita juga harus menghadapi dengan adanya resiko. Nah, analisa resiko ini penting sehingga akhirnya kita bisa mengevaluasi hasil akhir yang kita inginkan. Tentunya di sini eh, lebih mementingkan keputusan ke bidang apa. Tentunya sekali lagi ini perlu informasi yang akurat gitu ya. Jadi perlu ada inform cukup bagus hingga akhirnya bisa mengurangi kemungkinan kerugian di masa akan datang. Jadi sekali lagi bagus ini sebuah keputusan, dalam hal ini keputusan dalam analisa pohon keputusan ini sekali lagi diutamakannya adanya informasi yang lengkap sehingga akhirnya kita bisa menganalisa resiko yang mungkin timbul. Nah, tentunya di sini ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai gitu ya. Dan dalam bisnis di sini pohon keputusan juga bisa dipakai untuk di beberapa bidang gitu ya. Mungkin di bidang investasi, manajemen, dan juga segala macam. Tentunya sekali lagi ini semua juga membutuhkan aplikasi. Jadi pohon keputusan dipakai di banyak tempat, tapi juga pohon keputusan juga alhamdulillah sekarang sudah banyak fasilitas yang bisa dipakai untuk membuat pohon keputusan menjadi lebih baik dan terlihat lebih jelas gitu ya. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin bisa timbul di mana tadi kan kita ngomongin masalah pohon keputusan ini bisa diambil untuk bidang apa? Banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang bisa diutarakan. Yang pertama misalnya dalam segi bisnis, dengan pohon keputusan ini kita bisa memilih strategi pemasaran atau investasi mana yang menguntungkan atau bagaimana mengembangkan sebuah produk.
Nah, ini kita bisa memilih nih, karena sekali lagi sebuah perusahaan atau entitas bisnis itu tidak bisa melakukan semuanya, tentunya ada keterbatasan. Nah, untuk keterbatasan ini dan tentunya tantangan yang ada di masyarakat itu perlu disesuaikan, dan ini sekali lagi membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena poin keputusan ini penting sekali untuk dipahamin. Lalu berikutnya dalam bidang kesehatan, di sini misalnya menentukan opsi apa yang paling bagus yang harus dilakukan oleh pasien. Mungkin apakah harus ada rawat inap, kalau rawat inap itu harus seperti apa, gitu. Kalau rawat jalan konsekuensinya seperti apa, dan seterusnya. Atau kalau dalam manajemen proyek ini membantu dalam evaluasi jalur tindakan yang mungkin, gitu ya. Mana yang lebih efektif dilakukan, mana yang lebih efisien untuk dilakukan, ini bisa dilakukan dengan cara pengambilan keputusan yang dengan menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Ya, lalu bidang keuangan di sini mengambil keputusan investasi gitu ya, seperti yang di atas juga dalam bisnis juga melakukan investasi, mana yang resikonya paling besar, mana yang menghasilkan atau berpotensi untuk membuat perusahaan menjadi lebih untung, itu juga harus dipertimbangkan, dan ini juga harus jadi pokok bahasan. Tentunya tadi yang saya bilang tadi, kita harus tahu juga resiko yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada kelebihan dari pohon keputusan. Jadi pohon keputusan itu karena ini bentuknya bersifat visual, jadi mudah untuk diidentifikasi. Sehingga akhirnya kita bisa tahu mana yang paling efisien, mana yang paling efektif, mana yang berisiko tinggi, mana yang berisiko rendah, mana yang menguntungkan lebih bagus atau lebih besar dibandingkan dengan lain. Sehingga akhirnya ini juga bisa mengurangi kompleksitas dari pengambilan keputusan. Tentunya pengambilan keputusan dengan metode pohon keputusan ini karena sekali lagi berbentuk visual, jadi kita bisa melihat secara umum kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi ini yang menjadi kelebihan dari pohon keputusan. Tentunya ada keterbatasan dalam metode ini. Dalam metode pohon keputusan, bila uh, gambar atau visualnya ini menjadi kompleks atau terlalu kompleks, malah mungkin tidak akan membuat sebuah keputusan menjadi tepat atau tingkat akurasinya berkurang. Tentunya kita harus bisa membuat sebuah gambar, membuat visual, membuat sebuah diagram di mana terlihat dengan jelas apa dan bagaimana, tetapi tidak berlebihan. Tentunya seperti itu. Sehingga akhirnya begitu yang dikhawatirkan bila gambarnya berlebihan, gambarnya terlalu kompleks gitu ya, malah akan jadi kabur dari informasi yang disampaikan. Ini yang harus dipahamin. Oleh karena itu kita perlu sebuah alat gitu ya, yang tadi saya bilang juga ada aplikasi yang bisa dipakai selain pohon keputusan bisa dipakai ke bidang apa, tapi juga pohon keputusan juga rupanya juga sekarang mendapatkan bantuan dari beberapa software gitu ya, seperti Microsoft Visio, Smart Draw, atau aplikasi berbasis web seperti Lucid Chat gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa aplikasi ini membantu dalam membuat pohon keputusan, sehingga akhirnya pohon keputusan itu menjadi terlihat lebih rapih gitu. Kata rapi, kata simple merupakan sebuah hal yang penting di sini, karena sekali lagi bila sebuah pohon keputusan dibuat gambarnya terlalu rumit, maka akan malah menjadi tidak efektif gitu dalam dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa tips agar pohon keputusan menjadi efektif gitu ya. Yang pertama, tetap menjaga atau tetap membuat pohon keputusan gambarnya tetap sederhana. Jadi nggak terlalu kompleks dengan banyak percabangan mungkin, atau mungkin mengacu kepada satu arah yang sama, sehingga akhirnya tidak membingungkan bila pohon bercabangnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Lalu berikutnya adalah mempertimbangkan semua alternatif yang ada. Ini adalah dengan adanya mempertimbangkan semua alternatif yang ada, kita bisa melihat alternatif-alternatif itu berjalan seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa tahu konsekuensi yang mungkin timbul dan peluang yang mungkin akan terjadi. Lalu berikutnya, tinjau kembali semua keputusan secara berkala. Tentunya sekali lagi bila ada gambar yang mengalami percabangan, ya, bila ada titik yang mempunyai percabangan, kita harus lihat lagi keputusan yang diambil harusnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita tentunya bila sudah melihat ini dari awal, kita awal berjalan dari awal lagi sampai dengan akhir,
lalu kita mulai lagi dari awal lagi sampai akhir, hingga akhirnya nanti bisa kelihatan bahwa tingkat akurasinya seperti apa nih dalam pengambilan keputusan, dan apakah ada hubungannya, relevansinya antara keputusan yang diambil gitu ya dengan visi misi atau tujuan dari perusahaan seperti itu. Dan tentunya setiap proyek juga membutuhkan adanya penekanan gitu ya, misalnya dalam sebuah perusahaan terkadang memang biasanya mengharapkan adanya laba yang tinggi, tapi ada juga beberapa perusahaan di momen tertentu mereka bisa menekan atau mengabaikan keuntungan yang tinggi, tapi untuk jangka panjang mereka bisa memenangkan persaingan pasar seperti itu. Jadi ini juga perlu dilihat apa tujuan dari organisasi dalam satu proyek itu, ya. Kesimpulannya, Kesimpulannya adalah poin keputusan adalah sebuah alat yang sangat baik, sangat berguna, sangat tepat untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan dengan memahami cara alurnya kerjanya dari sebuah pekerjaan atau analisisnya yang tepat, tentunya juga dengan adanya informasi yang cukup baik gitu ya. Bila kita terinformasi atau inform dengan baik, kita bisa juga melihat bahwa akan ada resiko, ada peluang, sehingga hanya sekali lagi dengan resiko dan peluang itu kita bisa membuat alternatif mana yang paling bagus untuk diambil. Tentunya sekali lagi ini semua bisa berjalan dengan adanya basis data yang lengkap. Dan strategi ini poin keputusan bisa diambil, bisa dijalankan untuk semua lingkup bisnis. Seperti itu. Baik, itu aja untuk hari ini yang kita bahas secara sederhana, yaitu tentang poin keputusan. Untuk lebih detailnya bagaimana membuat poin keputusan, mungkin silahkan dipelajari lagi gitu ya di channel yang lain, atau mungkin bila memungkinkan nanti insya Allah dibuat juga bagaimana cara membuat poin keputusan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan mungkin nanti bisa disebarkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan cara yang lebih sederhana. Seperti itu. Terima kasih dari saya pamit. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih.